Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Pak Kholis. Nah, seperti biasa hari ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi-materi di video sebelumnya. Tentunya teman-teman masih ingat kan kalau di video sebelumnya Pak Kholis pernah menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu semboyan negara Indonesia untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, di sini membahas tentang persatuan dan kesatuan, ada satu hal penting yang harus kita pelajari bersama, yaitu tentang kerjasama. Nah, apa itu kerjasama? Teman-teman tentunya tahu kan? Masih belum tahu? Oke. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi usaha yang dilakukan bersama-sama beramai-ramai nih untuk mencapai tujuan yang mereka targetkan. Ya, seperti itu. Jadi bukan sebuah usaha sendiri. Nah, kalau usaha yang dilakukan individu sendiri-sendiri itu bukan kerjasama namanya. Ya, namanya aja kerjasama, jadi bareng-bareng. Oke, ada beberapa poin penting dalam kerjasama ini, yaitu membutuhkan sebuah kekompakan, membutuhkan sebuah kesepakatan dan kesepemahaman. Contoh simpel, ketika teman-teman tahu kan ada yang namanya lomba bakyak. Ya, lomba bakyak biasanya terdiri dari 2, 3, atau 4 orang, bahkan ada yang 5 orang atau rame-rame. Maka dalam lomba bakyak itu supaya tim bisa berjalan dengan lancar harus ada kerjasama, kekompakan, dan kesepemahaman. Ya. Jadi kalau masing-masing individu itu tidak bisa kerjasama, yang satunya pengennya ke kanan, yang satunya pengennya ke kiri, yang satunya pengennya berjalan, yang satunya pengennya berhenti, maka tidak akan pernah berjalan. Nah, jadi kerjasama itu harus dilakukan secara bersama-sama, harus sepaham, harus satu tujuan, dan harus kompak. Nah, adapun tujuan dari kerjasama itu sendiri, diantaranya adalah yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, sebagai media atau sebagai ajang untuk mengemukakan pendapat. Jadi biasanya kalau dalam kerjasama itu ada yang namanya diskusi terlebih dahulu. Nah, dari situlah kemudian saling berpendapat apa yang akan dilakukan, usaha apa yang akan dikerjakan dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga saling mengenal satu sama lain. Biasanya kalau teman-teman contoh di kelas atau di tempat yang baru membentuk satu tim, biasanya nanti di situ kalian akan mengenal karakter dari masing-masing anggota tersebut. Dan masih banyak lagi kerjasama yang lainnya, tentunya meningkatkan rasa persaudaraan, ya, rasa kekeluargaan dalam sebuah tim itu sendiri dalam kerjasama. Itu adalah salah satu tujuannya. Nah, adapun untuk manfaat dari kerjasama itu sendiri, ada banyak sekali manfaatnya. Di antaranya tadi yang sudah Pak Oli sebutkan, yaitu mempererat atau menciptakan rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan antar satu anggota dengan anggota yang lain. Yang kedua tentunya yaitu pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan, dan pekerjaan yang mungkin kalau kita dilakukan dengan secara sendiri membutuhkan waktu lama, apabila dikerjakan dengan kerjasama antar satu kelompok ini, maka akan cepat selesai. Itulah salah satu manfaat kerjasama yang sangat terasa. Nah, adapun ada beberapa contoh kerjasama. Contoh, kita ada 3 bagian ya. Ada yang di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh kerjasama di sekolah. Pertama, yaitu kerjasama kelompok piket. Ya, biasanya kalau piket membersihkan kelas, kalau dikerjakan secara sendirian atau secara individu, ini akan membutuhkan waktu lama dan energi yang besar juga tentunya ya. Tapi kalau dikerjakan bersama tim dengan pembagian tugas, itu akan jauh lebih cepat dan mudah selesai. Oke, contoh lain ketika di keluarga, kerjasama di lingkungan keluarga, itu biasanya bersih-bersih rumah contohnya ya. Contoh, adiknya bantu nyiramin bunga, kakaknya bantu nyuci mobil atau bantu nyuci piring, dan bundanya masak, ayahnya bersih-bersih halaman, maka pekerjaan itu akan cepat selesai dan akan lebih mengasihkan. Nah, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan, atau bergotong royong, atau ronda malam, yaitu salah satu bentuk kerjasama di lingkungan. Nah,
Dari sini kita bisa memahami bahwasanya pentingnya kerjasama dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan orang lain. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Coba teman-teman, hidup di hutan sendiri, bisa nggak? Nggak bisa, pasti ketergantungan. Nah, Pak Tarsan itu bisa. Ya, itu beda cerita ya, itu sebuah cerita fiktif. Tapi sebenarnya manusia itu dia akan saling membutuhkan satu sama lain. Tuh, contoh aja, contoh simpel aja. Ketika kita mungkin membutuhkan, sama sekali tidak punya uang, maka kita akan membutuhkan orang lain untuk memberikan bantuan terhadap kita, atau sedang kesusahan atau terkena musibah, maka kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Itulah manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kerjasama itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Itu saja teman-teman pelajaran hari ini, singkat, simpel, mudah, namun perlu dipraktekkan. Jadi tidak hanya dipahami, tidak hanya dimengerti, teman-teman juga harus mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sekian dari Pak Holis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.